Kembali kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Dan saya tidak bermaksud untuk membawa kita membaca ini, dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya bawa kita dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, karena Tuhan memberikan kami kekuatan sehingga kami boleh bersama-sama membuka hati kami, mendengar dan melakukan firman Tuhan yang sedang akan kami dengar pada pagi ini. Oleh karena itu berkati jemaat-Mu dan pakai hamba-Mu jadi alat berkat untuk kemuliaan Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, melalui pembacaan firman Tuhan ini, saya memberi tema menjadi perenungan kita, dan sesuai dengan apa yang kita lakukan pada hari ini, yaitu Ulu Tuhayan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jemaat yang dikasihi Yesus, dalam kitab Amsal kita menemukan kebenaran-kebenaran yang ajaib tentang berbagai sisi kehidupan, termasuk dalam bidang keuangan atau kekayaan. Nah, Amsal pasal 3 ini mengajarkan kita tentang bagaimana seharusnya kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Dan setiap hal yang dilakukan akan berakibat sangat baik dalam kehidupan mereka. Nah, firman Tuhan juga katakan, kalau kita selalu mengingat dan memelihara firman Tuhan itu, kita akan menikmati umur panjang dan sejahtera hidup kita. Ada di ayat yang pertama sampai yang kedua. Nah, ayat yang ketiga sampai yang keempat, kalau kita menjaga kasih dan kesetiaan kita kepadanya, maka kita mendapat kasih dan penghargaan terhadap Allah dan manusia. Dan di ayat yang kelima sampai yang keenam, kalau kita ingin jalan kita diluruskan oleh Tuhan, maka kita harus percaya dengan segenap hati dan tidak mengandalkan pengertian sendiri, serta mengakui Allah dalam segala laku kita. Jemaat yang dikasihi Yesus, demikian juga kalau kita mau mengalami kesembuhan dan kesegaran jiwa, maka kita tidak boleh menganggap diri kita bijak, tetapi kita harus memiliki rasa takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ayat 7 sampai yang ke-8. Lalu secara khusus di ayat yang ke-9 dan ayat 10 ditegaskan tentang sikap kita yang seharusnya terhadap harta yang kita miliki. Jemaat yang dikasihi Yesus, ada dua perintah Tuhan Ia berikan kepada kita terkait dengan harta kita, terkait dengan uang kita, terkait dengan apa yang kita nikmati saat ini. Perintah yang pertama, muliakan Tuhan dengan hartamu. Ayat yang ke-9a, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, banyak orang berpikir kalau setia datang kepada Tuhan, ia mendapat berkat yang berkelimpahan. Benar sekali. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, justru Tuhan memerintahkan kita untuk memuliakan Dia melalui harta yang kita miliki. Ini perintah penting bagi orang yang percaya kepada Tuhan dan tidak ada tawar-menawar. Ia memberikan berkat kepada kita dan Ia memerintahkan kita untuk memuliakan Allah yang punya berkat yang kita miliki. Pakailah hartamu untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Pakailah hartamu untuk melayani sesama. Firman Tuhan katakan, dan belanjakanlah untuk hal-hal yang benar dan baik. Dalam hal ini Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, Allah memerintahkan kita
memuliakan Tuhan dengan harta yang kita miliki. Ini sebuah kewajiban bagi kita untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, ataupun untuk menghormati Allah yang telah memberkati kita dengan berkat-berkat-Nya. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, perintah yang pertama yang Tuhan berikan untuk kita lakukan, muliakanlah Tuhan dengan harta kita. Poin yang kedua, perintah Tuhan yang kedua kepada kita, muliakanlah Tuhan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat yang ke-9b. Dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jemaat yang dikasihi Yesus, orang Israel mempersembahkan hasil panen pertama kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa Allah memiliki tanah di mana mereka menanam. Artinya bahwa mereka mengakui bahwa segala sesuatu yang mereka miliki itu dari Dia, yaitu Yesus. Demikian juga kita Bapak Ibu yang dikasihi Yesus harus mengakui bahwa Tuhan pemilik pekerjaan usaha dan karir kita, apapun itu Allah yang mempunyainya. Layaklah kita memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kita, sehingga uang dan kekayaan yang kita hasilkan dari semua hal tersebut akan kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, ada dua perintah Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Muliakanlah Tuhan dengan harta kita, dan muliakanlah Tuhan dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita. Dan ini kebenaran yang harus kita lakukan, yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Karena apa yang ada pada kita semuanya dari Dia, yaitu Yesus. Dengan demikian kita akan menikmati janji Tuhan di ayat yang ke-10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan segala bejana pemerahanmu akan meluap-luap dengan air buah anggurnya. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Tatkala kita melakukan kedua hal ini, memuliakan Allah di hadapannya, maka berkat ini akan Ia genapi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Oleh karena itu, kalau kita ada hari ini, boleh menyelesaikan seluruh pekerjaan kita, dan hari ini kita mengucap syukur melalui ulut wayang kita. Apa yang Bapak Ibu berikan di tempat ini sebuah syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu sedang memuliakan Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, persembahkan yang terbaik melalui pemberianmu pada hari ini. Dan dengan demikian kita akan menikmati berkat Tuhan melimpah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi ini. Biar perintah Tuhan ini akan kami kerjakan dalam kehidupan kami. Apa yang kami alami, nikmati, dan apa yang kami miliki saat ini semua dari Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan kami untuk memuliakan Tuhan melalui harta-harta kami. Sehingga dengan demikian kami menyenangkan Tuhan dan kami menghormati Allah. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus. Saya mengajak kita untuk menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan, yang oleh karena kasih-Nya kita bisa menikmati kehidupan ini. Kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita dituntun oleh Tuhan melalui kesibukan pekerjaan kita sebagai petani khususnya, sehingga pada hari ini kita bisa mengucap syukur, memberikan ulut wayang kita di depan Tuhan, di hadapan jemaat. Dan pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama, dan nanti saya akan mengaminkan doa kita.
Kita berdoa. Allah Tritunggal yang telah memberkati umat-umat-Mu, yang telah berusaha, yang telah bekerja, yang telah mengelola tanah yang Tuhan berikan, sehingga semuanya menghasilkan berkat-berkat berlimpah. Sehingga pada pagi hari ini kami sebagai umat ketubusan-Mu mengucap syukur dan menaruh ulut wayan yang sedang di depan jemaat dan di hadapan Tuhan. Mari Tuhan memberkati apa yang mereka persembahkan di tempat ini. Biarlah persembahan ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan dipermuliakan dan seluruh jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kiranya apa yang kami persembahkan sekali lagi memuliakan Allah dan kami terus menghormati Tuhan. Biarlah berkat ini menjadi kemajuan dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, dipakai oleh hamba-Nya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat melimpah mengalir. Tuhan kembalikan kepada jemaat-Mu. Biarlah jemaat-Mu Tuhan menikmati berkat Tuhan berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin.